Ada sisi krusial lain dari Omnibus Law yang tidak banyak disadari oleh masyarakat. Kemarin kita sibuk menentang Undang-Undang Cipta Kerja ini mati-matian. Bahkan, kita rela menyerang siapa saja yang terkesan membela Omnibus Law. Termasuk contohnya kamu, yang menyerang saya ketika saya mencoba melihat sisi positif dari Omnibus Law. Masa iya sih, saya dicap sebagai buzzer pemerintah? Kayak situ pernah lihat saya ditransferin uang sama pemerintah aja buat jadi buzzer. So iye amat sih netizen so taunya. Sejak semula, saya sudah curiga dengan pola keviralan dari penolakan Omnibus Law yang terkesan tiba-tiba dan meledak. Ini nggak beres kayaknya. Sepertinya sengaja ada yang bikin ini jadi lebih heboh supaya rakyat marah, lalu menolak undang-undang ini mati-matian. Dan beneran kan, nggak berapa lama pemerintah sibuk bikin klarifikasi kalau banyak hoax di mana-mana. Namanya Undang-Undang Cipta Kerja tentu tidaklah sempurna. Sampai sekarang pun tetap menuai polemik. Ada aja kesalahannya yang jadi berita. Tapi banyak yang tidak sadar, kenapa pemerintah ngebet banget bikin undang-undang ini. Tentu saja ini nggak jauh dari perang dagang Amerika Serikat versus Cina. Yang di banyak media sudah diberitakan ini bukan lagi perang dagang doang. Jimli Ashidik saja berkata, sudah waktunya Amerika Serikat dan Cina berperang. Perang Dunia Ketiga. Karena mereka sudah panas banget soal perang dagang. Amerika Serikat tentu nggak mau pengaruhnya di dunia dikalahkan oleh Cina. Sekarang, belahan dunia mana yang tidak dibanjiri sama produk Cina? Bahkan, perusahaan-perusahaan kapitalis dan industri di Amerika Serikat pun banyak yang buka pabrik di Cina. Amerika Serikat gigi jari. Pemasukan pajak jadi berkurang kalau pabrik dan kantornya banyak yang pindah ke Cina. Akhirnya, di masa pemerintahan Donald Trump, Amerika Serikat membuat kebijakan untuk menaikkan tarif produk-produk yang berasal dari Cina. Ini tentu saja membuat investor dan pengusaha yang punya pabrik di Cina jadi resah. Mau tidak mau, mereka harus merelokasi pabrik dan kantor mereka demi mendapatkan ongkos produksi yang lebih murah. Daripada cuan habis banyak buat bayar bea masuk Amerika Serikat, lebih baik pindahkan saja pabriknya ke negara-negara berkembang yang tarif masuknya ke Amerika Serikat masih murah. Bagi Indonesia ini adalah peluang. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartanto mengatakan setidaknya ada 143 perusahaan yang siap merelokasi investasi pabriknya dari Cina. Perusahaan-perusahaan itu berasal dari Amerika Serikat, Taiwan, Korea Selatan, Hong Kong, dan China dengan potensi penyerapan tenaga kerja lebih dari 300.000 orang. Kalau misalnya perusahaan-perusahaan yang direlokasi dari Cina itu pada berpindah ke Indonesia, tentulah Indonesia mendapatkan cuan banyak banget. Selain membuka lapangan kerja untuk ratusan ribu orang, maka trayek maritim Indonesia akan semakin ramai. Bahan dan produk-produk itu diangkut lewat mana lagi kalau bukan lewat laut? Indonesia bakal selangkah lebih dekat lagi dalam mengembalikan kejayaan Nusantara sebagai negara maritim. Belum lagi pendapatan dari pajak. Sayangnya, impian ini terganjal birokrasi Indonesia yang panjang, ribet, tumpang tindih, dan banyak kasus korupsinya. Urus perizinan saja bisa berbulan-bulan. Pengusaha keburu gerah, dan pastinya nggak mau repot. Kalau ada negara lain yang lebih praktis, kenapa harus repot-repot ngurus perizinan usaha di Indonesia? Wong di Asia masih ada lagi yang juga murah tenaga kerjanya, tapi perizinannya gak ribet. Negara manakah itu? Dia adalah Vietnam. Negara ini lagi dilirik sebagai tujuan relokasi besar-besaran. Menurut Hikmahanto Juwana, pakar hukum internasional Universitas Jenderal Ahmad Yani, dalam wawancaranya di Kompas TV, kesulitan dan keribetan birokrasi inilah yang membuat pengusaha-pengusaha itu nggak mau investasi di Indonesia, malah mau lari ke Vietnam. Karena itu, pemerintah buru-buru membuat Omnibus Law. Dan di dalam Omnibus Law ini, nggak ngawur perusahaan-perusahaan asing dibebaskan buka pabrik di sini tanpa aturan. Sampai-sampai bebas mendatangkan tenaga kerja asing atau TKA, sehingga tenaga kerja lokal jadi tersingkirkan. Seperti yang banyak disebarkan di isu-isu yang ada di media. Ada aturan harus alih teknologi untuk Indonesia. Dan jika mempekerjakan tenaga kerja asing, maka harus didampingi oleh tenaga kerja lokal agar terjadi transfer ilmu. Perusahaan yang memakai tenaga kerja asing juga wajib membuat pelatihan untuk tenaga kerja lokal sesuai job desk dan keahlian tenaga kerja asing tersebut. Jadi, Indonesia bisa copy skill dan pengetahuan mereka.
Cara ini mirip seperti yang dilakukan Cina dulu sebelum semaju sekarang. Perusahaan-perusahaan asing diizinkan investasi dan buka pabrik di sana. Tapi kemudian, Cina meniru skill dan teknologi yang mereka pakai. Jadilah akhirnya Cina bisa memproduksi segala hal. Berawal dari jiplak. Indonesia sedang berusaha seperti itu sekarang. Tapi seperti biasalah, sebuah perubahan walau itu baik, pasti akan mendapatkan pertentangan dari pihak-pihak yang tidak tahu, yang tidak bisa beradaptasi, atau pihak-pihak yang memang tidak suka Indonesia jadi maju. Balik ke pendapat Hikmahanto Juwana. Menurutnya, setelah pemerintah membuat Omnibus Law, perusahaan-perusahaan ini akhirnya berpikir kembali untuk mau merelokasi pabrik dan kantor mereka ke Indonesia. Jangan lupa, kita punya segalanya di sini. Sumber daya alam kita nggak kurang-kurang. Dan kita punya laut yang besar. 70% wilayah kita adalah laut. Harusnya Indonesia maju sebagai negara maritim yang banyak dilalui dan dibuat parkir kapal-kapal dagang dari segala penjuru. Lalu bagaimana kelanjutan dari perang dagang ini? Akankah berubah menjadi perang dunia ketiga betulan? Sepertinya ini bakal tergantung kepada siapa yang terpilih jadi presiden Amerika Serikat selanjutnya. Bila Donald Trump terpilih kembali menjadi presiden, hampir bisa dipastikan perang dagang Amerika Serikat versus Cina bakalan semakin panas dan pedes kayak lambenya netizen. Karena rezim Trump benar-benar anti-Cina. Dia akan berusaha sekeras mungkin membendung Cina dan mempertahankan Amerika Serikat sebagai negara adidaya di dunia, pusat dari ekonomi dunia, dan panutan negara-negara lain di seluruh dunia. Masih ingat kunjungan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Mike Pompeo ke Indonesia bulan lalu? Selain mengunjungi pemerintah untuk membicarakan beberapa hal terkait kerjasama, Mike Pompeo juga menemui JP Ansor, organisasi kepemudaan milik Nahdlatul Ulama. Padahal NU adalah organisasi Islam terbesar di Indonesia. Apa yang disampaikan Mike Pompeo kepada JP Ansor? Tentu saja menyangkut sentimen anti-Cina. Apalagi kasus yang coba diangkat, kalau bukan penyiksaan terhadap Muslim Uighur di Cina dan kebengisan Partai Komunis Cina. Mike Pompeo berdalih, Partai Komunis Cina bisa saja menjadi ancaman bagi Islam. Ternyata Amerika Serikat juga ikut-ikutan jualan sentimen agama juga ya buat politik. Pompeo bahkan mengungkapkan bahwa dirinya kini menjadi penyambung lidah Muslim Uighur. Rocky Gerung sendiri dalam channel YouTube-nya juga menyebutkan, lewat JP Ansor, Amerika Serikat menyimpan pesan teguran kepada istana tentang kedekatannya dengan Tiongkok. Wah, makin panas aja ya Amerika Serikat kayaknya di bawah rezim Donald Trump. Tapi, ini bisa jadi berbeda bila Joe Biden yang naik menjadi presiden Amerika Serikat. Dan hubungannya apa ya dengan Indonesia yang bakalan jadi battleground Cina versus Amerika Serikat selama Perang Dunia Ketiga nanti? Ekonom dari Samuel Sekuritas Indonesia, Ahmad Malik Zaini, mengatakan Biden cenderung akan mengatasi sengketa perdagangan dengan Cina secara multilateral melalui Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO. Sehingga perang dagang Cina dengan Amerika Serikat bisa berkurang tensinya. Tapi ini tentu berbeda dengan pendapat dari Dina Prapto Raharja, pengamat hubungan internasional dalam wawancaranya dengan Kompas TV. Dina justru berpendapat jika Joe Biden memenangkan kursi presiden Amerika Serikat, di awal menjabat, Joe Biden pasti akan sibuk melakukan bersih-bersih dalam kebijakan internal Amerika Serikat. Sebab selama Trump menjabat, banyak kebijakan politik Amerika Serikat yang berubah dan terkesan kontroversial. Seperti contohnya, Trump membuat Amerika Serikat keluar dari WHO dan menghindari forum-forum multilateral. Ini jelas akan diperbaiki oleh Joe Biden. Sibuknya Joe Biden melakukan perbaikan dan bersih-bersih di dalam Amerika Serikat tentunya akan memberikan kesempatan buat China untuk semakin menyalip Amerika Serikat. China bisa saja mengambil kesempatan dalam kesempitan, dan Amerika Serikat tentu tidak akan tinggal diam jika negaranya disalip oleh China. Ujung-ujungnya, perang dagang bisa saja berlanjut. Yang jelas, semakin memanasnya perang dagang antara Amerika Serikat dengan China ini justru bisa menjadi peluang bagi negara-negara lain yang netral. Kesempatan untuk mengumpulkan pundi-pundi cuan itu ada. Bima Yudhistira dari Indef mengatakan posisi Indonesia sebagai negara terbesar di ASEAN membuat Indonesia menjadi pasar dagang dan tujuan investasi yang potensial, terlepas dari siapapun presiden yang memimpin Amerika Serikat.
Menurut Bima, mereka pasti akan melihat Indonesia sebagai battleground dari kepentingan antara Cina dan negara-negara Barat. Jika Amerika Serikat melepaskan kepentingan di Indonesia begitu saja, maka pasar Indonesia akan didominasi oleh Cina. Amerika Serikat tentu tidak mau ini terjadi. Baik Amerika Serikat maupun Cina, semuanya berlomba-lomba mendekati Indonesia. Kepala Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Kawasan Amerika dan Eropa di Kementerian Luar Negeri, Ben Perkasa Derajat, memandang Indonesia dan ASEAN sangat penting buat Amerika Serikat, terutama dalam situasi saat ini ketika ada kemungkinan peralihan kekuasaan di Amerika Serikat dari Donald Trump ke Joe Biden. Masalah lainnya adalah bagaimana membendung, bagaimana menyeimbangkan persaingan Amerika Serikat dan Cina di kawasan yang saat ini juga terjadi konflik, yakni di Laut Cina Selatan, laut yang jadi jalur perdagangan tersibuk di dunia. Pentagon Amerika Serikat sendiri beberapa bulan yang lalu sempat mengeluarkan sebuah laporan yang berjudul Military and Security Development Involving the People's Republic of China 2020. Dalam laporan itu, Indonesia disebutkan akan dijadikan salah satu negara yang menjadi target lokasi fasilitas logistik militer Cina, bersamaan dengan negara-negara lain seperti Myanmar, Thailand, Singapura, dan Sri Lanka. Wah, apakah ini pertanda Amerika Serikat khawatir banget Indonesia bakal makin mesra sama Cina? Sampai-sampai bikin laporan yang mengkhawatirkan Indonesia bakalan jadi pangkalan militer Cina segala. Kalau menurut Menteri Luar Negeri Retno Marsudi sih, Indonesia berpijak pada politik luar negeri yang bebas aktif dan tidak pernah mengizinkan militer asing beroperasi di Indonesia. Jadi nggak hanya Cina aja, Amerika Serikat pun kalau mau bikin pangkalan militer di Indonesia juga pasti akan dilarang. Ibu Retno Marsudi bahkan sampai bikin konferensi pers bulan September lalu dan menegaskan bahwa wilayah Indonesia tidak dapat dan tidak akan dijadikan basis atau pangkalan maupun fasilitas militer bagi negara manapun. Karena Indonesia menganut sistem politik luar negeri yang bebas aktif, jadi Indonesia berkomitmen untuk selalu netral. Kalau sampai ngebolehin bikin pangkalan militer asing di sini, berarti Indonesia sudah ngeblok ke negara tertentu dong, nggak bisa netral lagi. Padahal, lokasi Indonesia sangat strategis, dan Indonesia ini semacam leader dalam perpolitikan di ASEAN, sehingga kebijakan Indonesia tentu akan berpengaruh besar. Pantas aja Indonesia bisa disebut sebagai battleground bagi negara-negara yang sekarang mau berperang, atau lagi perang dagang sih. Indonesia penting buat mereka berdua, makanya jadi rebutan.